Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Kembali kami menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Dan bersama saya Albu Kolbin, dan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang ada apa di balik penundaan Pilkades Keburjaya, di mana pada tanggal 8 April 2021 seluruh masyarakat di Kabupaten Musirawas kembali melaksanakan Pilkades, yaitu pesta demokrasi, dan memilih siapa yang pantas untuk memimpin desa masing-masing di tempat mereka. Nah, tapi nyatanya yang seharusnya 8 April 2021 menjadi Pilkades serentak, tapi ada satu desa yang terpaksa ditunda, yaitu di Desa Keburjaya, Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut di Kabupaten Musirawas. Lalu ada apa di balik penundaan di desa tersebut? Untuk itu, kali ini kita akan membahas lebih lengkap dengan tema ada apa di balik penundaan Pilkades Keburjaya bersama narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Aziz. Beliau merupakan kuasa hukum dari Bapak Amran yang merupakan calon kades di Desa Keburjaya. Halo, apa kabar Pak Abdul Aziz? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebagai informasi seharusnya Bapak Amran yang menjadi calon kades di Desa Keburjaya harusnya hadir begitu ya Pak. Tapi karena ada sesuatu jadi beliau terpaksa berhalangan dan digantikan hanya oleh Pak Abdul Aziz begitu. Ya. Mohon maaf Pak Abdul Aziz, karena harusnya kita juga menghadirkan Pak Amran begitu ya. Betul. Oke, gimana kabar sebelumnya, saya ingin bertanya? Alhamdulillah sehat kita. Sehat begitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tema kali ini, Pak Abdul Aziz juga merupakan pengamat politik begitu? Ya, begitulah. Begitu. Di lokal gitu. Nanti di lokal gitu. Lokal Musirawas, Muratara, dan Lubuk Linggau kan. Lubuk Linggau begitu. Nah, sebelum kita ke Desa Keburjaya, bagaimana atmosfer yang terjadi di lapangan untuk Pilkades serentak di Kabupaten Musirawas? Ya, kalau secara menyeluruh dari 112 pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Musirawas, saya lihat berjalan dengan baik, ya, normal, meskipun biasa dinamika politik, apalagi tingkat desa ada gejolak sedikit, tapi tidak begitu berarti lah, dan itu dinamika politik. Tidak mungkin politik ini tidak punya dinamika, tapi lain halnya di Desa Keburjaya. Ini lain halnya dengan itu. Itu pengecualian saya lihat. Oke, pengecualian. Ya. Nah, ini kita menjadi penasaran apa sebenarnya yang terjadi di Desa Keburjaya begitu. Bisa dijelaskan? Ya, secara singkat sebenarnya hal ini tidak mesti terjadi seperti ini. Oke. Kan? Jadi secara singkat bahwa proses pendaftaran ini kan ada persyaratan. Salah satunya adalah tes narkoba. Tes Kan narkoba, begitu. betul. Ya, nah khusus di Keburjaya ini, Pak Amran, klien saya ini melakukan tes narkoba secara mandiri tanggal 29 Januari 2021. 29 Januari. 2021. Itu titik awalnya di sana. Oke. Nah, ternyata hasil tes itu positif menggunakan narkoba. Oke, itu pada saat itu tes di mana kita, Pak? Di BNN. Di BNN Kabupaten Musirawas. Kabupaten Musirawas. Ya. Positif. Positif. Oke, lalu apa yang dilakukan Nah, oleh Saudara Amran pada hari itu juga merasa janggal, betul, ya kan? Merasa janggal dan minta dilakukan tes ulang pada hari itu juga. di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Oke. Tapi tidak diberikan kesempatan oleh BNN. Begitu. Ya, begitu. Nah, lantas itu kan posisi hari Jumat, Betul. ya kan? Otomatis Sabtu Minggu tidak buka kantor kan begitu. Nah, Oke. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, Saudara Amran ini melakukan tes pembanding di BNNK Kota Lubuk Linggau. Secara mandiri. Secara mandiri. Oke. Tanpa sepengetahuan BNN Kabupaten Musirawas begitu? Iya, ini kan persyaratannya mandiri, tidak difasilitasi oleh pemerintah. Oh, begitu. Begitu, seluruhnya, bukan hanya Amran. Seluruh orang yang calon kades mandiri Oke, persyaratan. tapi pada saat pertama harus di BNN Kabupaten? Kabupaten. Oke, lalu karena dinyatakan positif, Ya, 3 Februari melakukan tes Tes, mandiri iya. di BNN Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Oke, lalu apa yang terjadi? hasilnya negatif. Negatif. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya kan tahapan penyerahan berkas ini adalah dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Februari. 10 Itu sampai resmi, 18. start awal. Oke. Nah, tanggal 12, Saudara Amran memberikan berkas dia ke panitia desa. Oke. Nah, kemudian tanggal 16, Saudara Amran mendapat surat dari panitia desa supaya melakukan tes narkoba di BNNK Kabupaten Musirawas. Kabupaten Musirawas. Maka tanggal 17 beliau melakukan tes lagi Tes lagi. Oke. yang hasilnya negatif, Negatif begitu. ya kan? Nah, tanggal 18 itu hari terakhir diserahlah pemberkasan dia.
tanggal 23 Februari 2021, Saudara Amran diundang di kecamatan. Verifikasi berkas, dinyatakan lengkap. Dan selanjutnya kan sampai ke tingkat kabupaten. Oke. Nah, tanggal 2 Maret, Saudara Amran diundang oleh BPMD dengan Kepala BNNK Oke. Kabupaten Musirawas. Hanya 2 orang peserta itu, tanggal 2 Maret. Amran datang, dia jelaskan, saya tidak tahu itu hasilnya positif. Saya merasa tidak menggunakan. Ini loh bukti saya, tanggal 3 saya negatif, tanggal 17 saya negatif. 2 kali tes berarti Iya, ya? 2 kali tes. Nah, kemudian pada tanggal 2 itu disepakati secara lisan oleh BPMD. Oke, kalau begitu BPMD masih meragukan, kita lanjutkan tes rambut. Tes lanjutan. Tes lagi berarti? Tes lanjut. Oke. Tidak ada masalah. Sudah, saya siap. Nah, Saudara Amran menunggu kapan jadwal tes itu. Oke. Saudara resmi dipanggil. Tapi pada tanggal 17 Maret, oke. ya kan, Saudara Amran mendapat surat bahwa dia dinyatakan tidak memenuhi syarat tanpa diberitahu syarat apa yang tidak terpenuhi. Oh begitu. Tapi kita secara feeling sudah tahu kira-kira persoalannya di sana. Betul. Nah, kemudian barulah dia menemui saya, dia ke kantor saya menceritakan Di bulan Maret ya? Di bulan Maret, ya kan, tepatnya tanggal 18 April. Dia ke tempat saya. 18 Maret ya? Ya, 18 Maret 2021 dia ke tempat saya, berdiskusi banyak kami, dan akhirnya saya sepakati, oke, saya dampingi. Kita melakukan langkah-langkah. Maka tanggal 19 Maret 2021 saya melayangkan surat bersamaan 2. Satu ke BPMD sebagai pelaksana, Betul. satu DPRD sebagai pengawas. Oke. Nah, dan pada tanggal 22 Maret 2021 kita diundang DPR. BPMD hadir, kita hadir. Nah, singkat cerita dalam rapat itu ternyata betul dugaan kita bahwa Saudara Amran ini tidak lolos karena panitia berpijak pada tes tanggal 29 Januari. Yang pertama Ya. sekali begitu ya? Iya. Oke. Nah, kami lantas dalam forum pertemuan itu keberatan. Mengapa? Karena tes tanggal 29 tidak pernah dilampirkan ke panitia. Oke. Yang dilampirkan tanggal 3, karena pendaftaran tanggal 10 sampai dengan 18 Februari. Oke. Kemudian kita meminta kenapa tes tanggal 3 dan tanggal 17 diabaikan. Sampai titik itu BPMD tidak mampu menjawab dengan rasionalisasi. Oke. Tidak bisa orang dituduh sembarangan, orang merasa tidak, dia punya hak untuk melakukan itu dengan metode yang benar dan tepat. Betul. Kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ada anggota DPR yang menanya waktu itu, saya ingat betul, Saudara Yudi dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apakah setiap orang yang tes narkoba di BNN Kabupaten Musirawas secara otomatis ditembuskan ke BPMD? Jawabannya tidak. Lantas aneh, ini informasi dari siapa? Betul. Karena tahap partisipasi publik belum masuk di situ. Oke. Nah, oleh karena itu dalam perdebatan itu akhirnya diambil jalan tengah oleh DPR supaya melakukan tes ulang. Tes ulang, kembali tes. Oke. Sebenarnya bukan jalan tengah. Ini keputusan tanggal 2 Maret kemarin. Luar biasa di Keburjaya ini satu calon 5 kalian lebih ya? Ya, oke, sampai di sana. Oke. Lalu bagaimana? Kemudian pada tanggal 29 Maret Oke. 2021, persoalan Keburjayaan dipimpin langsung oleh Bupati Musirawas. Kabupaten Musirawas. Rapat, ada Ketua DPR yang hadir, BPMD dan pihak pelaksana panitia secara menyeluruh Oke. tingkat kabupaten. Termasuk Pak Amran sendiri ada di... Kita tidak hadir. Itu unsur resmi rapat pemerintah menindaklanjuti daripada rekomendasi DPR. Oke. Tanggal 30 kita mendapat surat, ya kan, dari DPMD tindak lanjut dari rapat tanggal 29 Maret 2021 itu yang pada intinya Bupati menyatakan bahwa Saudara Amran direkomendasikan untuk melakukan tes lanjutan ulang melalui instrumen rambut dengan pembiayaan sendiri, berkoordinasi dengan BNNK. Kemudian terhadap Pilkades Keburjaya pada poin terakhir, poin 4 surat itu dinyatakan ditunda terlebih dahulu sampai hasil keluar. Oke, dan itu belum tahu kapan ya? Masih statusnya masih ditunda begitu? Iya, ditunda. Tapi pelaksanaan dan hasilnya dibuat dalam surat itu paling lambat tanggal 6. Tanggal 6 April begitu harus ya? clear. Oke, berarti tanggal 29 Maret Ya. itu Bupati sudah membuat surat keputusan gitu? Betul. Bahwa untuk di Keburjaya, bukan, Ya benar. betul ya? Ya. Ditunda Betul. begitu? Untuk tanggal 8 Iya. ditunda dulu dengan waktu yang belum bisa ditentukan Ya, begitu? menunggu hasil dulu. Menunggu hasil dulu. Pada tanggal 6, hasilnya Oke. apa? Nah, lalu bagaimana hasil dari tes ulang yang dilakukan oleh Saudara Amran begitu? Apakah beliau
pantas untuk melanjutkan menjadi calon kades atau tidak, kita rehat sejenak nih, Pak Abdul ya. Boleh. Pemirsa, tetaplah di Up to Date, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyaksikan episode kali ini yang mengangkat tema tentang ada apa di balik penundaan Pilkades di Desa Keburjaya. Nah, masih bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Abdul Aziz. Beliau merupakan kuasa hukum dari Amran. Amran merupakan calon kades di Desa Keburjaya yang tidak diikutsertakan dalam pemilihan kades, padahal menurut tim kita sudah memenuhi syarat begitu ya Pak Abdul. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita tentang episode kali ini. Lalu apa yang terjadi kronologis berikutnya setelah Bupati membuat surat pernyataan bahwa Desa Keburjaya harus ditunda begitu. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya, kronologis berikutnya seperti apa? Ya, bagi saudara Amran tidak ada pilihan lain, harus tunduk terhadap surat DPMD tindak lanjut rapat tanggal 29 Maret 2001 yang dipimpin oleh Bupati Musir Awas melaksanakan tes ulang rambut. Kita ke BNK, kita sampaikan bagaimana metodenya ini, di mana dilaksanakan. Pada tanggal 30 itu kami di BNK Musir Awas dan dinyatakan instrumen tes rambut ini hanya ada di Jakarta. Kami diminta koordinasi ke BNN nasional. Ya kan? Di provinsi pun tidak mempunyai instrumen untuk itu. Panjang ya? Panjang. Maka tanggal 31 kita ke BNN nasional. Langsung? Tanpa menunda waktu begitu. Tanpa, karena dikejar waktu tanggal 6. Tanggal 31 di BNN nasional menyampaikan, kita sampaikan niat dan maksud tujuan kita bertas surat dari DPMD. BNN nasional menyampaikan bahwa tes rambut tidak bisa dilaksanakan di BNN nasional karena hanya bisa untuk pro justisia, orang yang bermasalah hukum. Karena ini persyaratan, maka kita direkomendasikan, diberi petunjuk untuk ke Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta. Tapi setelah mendapat surat petunjuk rekom, lisan, ya, petunjuk lisan, arahan dari BNN, hanya bawa saja kepentingannya apa, cukup dengan surat BPMD tadi. Nah, pada tanggal 1 April kita sampai ke Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta, bertemu dengan kepala lab di sana, kita sampaikan maksud dan tujuan, dan akhirnya kita diberikan kesempatan untuk melakukan tes rambut. Ya. Tes rambut diambil, kemudian tepat tanggal 6 April, ya kan, sekira pukul 2 siang, saya mendapat email dari Labkesda Provinsi DKI, dan setelah kita baca hasilnya negatif. Tes rambut itu. Maka tepat pukul 16.00 saya sekaligus diundang oleh BPMD sore itu, kita menyerahkan hasil. Sampai di sana kita sampaikan kepada BPMD, inilah hasilnya, semua keputusan pemerintah yang telah kita laksanakan dan menurut kami tidak ada alasan hukum lagi. Saudara Amran ini tidak diikutsertakan dalam Pilkades. Sudah memenuhi syarat semuanya. Termasuk kami juga protes menyampaikan waktu itu. Kenapa undangan pemilihan disebarkan oleh BPMD? Tanggal 6? Tanggal 6 itu sudah ada informasi dari masyarakat, undangan sudah dijalankan. Tapi kami tidak mau terlalu masuk dari teknis, maka kami hanya menyampaikan bahwa kami ini hasilnya. Karena bisa jadi dengan adanya tanggal 6 surat lab sudah keluar negatif, bisa jadi tanggal 8 bisa dilanjutkan begitu ya? Dilanjutkan. Lalu bagaimana? Nah, jadi pada tanggal 8, saudara Amran ini merasa dia berhak ikut. Maka dia menghadiri di tempat TPS. Ya kan? Tapi dia sendiri yang hadir. Pasangan yang satunya, Suhardi dan Eva Susanti juga tidak hadir. Ya. Kemudian proses berjalanlah, baru 3 orang yang memilih. Itu pukul berapa? Itu sekira pukul 8. Pukul 8, tapi belum terjadi, belum dilaksanakan ya? Sudah dilaksanakan. Sudah berjalan pemilihan. Sudah berjalan. Iya, baru 3 orang. Orang ketiga protes. Dia mengangkat, kenapa tidak ada gambar Amran di sini? Mungkin dia pendukung Amran. Pak Amran ada di lokasi? Ada di lokasi. Seketika masyarakat minta ini harus dihentikan. Ini tidak benar pelaksanaan ini. Kan seperti itu. Nah, terjadilah semacam keributan, sepertinya sudah diantisipasi oleh
aparat kepolisian. Oke. Ya kan, sudah tahulah desas-desus itu. Karena ini juga dari Januari ya. Iya, sudah sudah tahu. Dan alhamdulillah situasi berjalan dengan kondusif. Walaupun dilakukan protes, prosesnya terhenti, tapi situasi kondusif karena aparat telah mengantisipasi lebih dahulu. Itu kita apresiasi lah kepada aparat kepolisian. Nah, pada akhirnya sekitar pukul 10.30 di Desa Keburjaya, Pak Camat datang. hadir. Oke. Hadir membawakan surat Bupati Musirawas Tentang penundaan. Iya, dibaca Pak Camat sampai di situ dinyatakan bahwa ini harus ditunda. Oke. Ya kan, pada diktum 5 dan 6 jelas surat Betul. tersebut menyatakan bahwa penundaan ini terjadi dikarenakan tidak diikutsertakan Saudara Amran. Padahal Saudara Amran berhak untuk mengikuti proses politik di tingkat desa ini. Dan itu sudah disebutkan di poin di surat tersebut. Iya, sudah disebut oleh surat. Termasuk Bupati. dinyatakan bahwa yang negatif narkoba juga Sudah ada. jelas di situ. Jelas, sangat jelas. Sangat jelas di surat Bupati tersebut pada tanggal 8 April itu. Lalu apa yang terjadi di lapangan? Ya, di lapangan panitia tingkat desa ya tidak bisa membuat apa, ini keputusan orang nomor 1 Oke. yang harus ditaati, dan akhirnya memang tidak, proses di stop. Oke, ini yang menjadi pertanyaan bahwa surat edaran dari Bupati Musirawas yang menyatakan bahwa Desa Keburjaya harus ditunda Pilkades pada tanggal 29 Maret begitu ya. Betul. Lalu kenapa masih dilanjutkan di tanggal 8 April? Apa yang menjadi alasan dari panitia mungkin untuk tetap melanjutkan? Apakah tidak ada komunikasi dari pihak-pihak yang terkait bahwa tanggal 8 seharusnya tidak ada Pilkades di Keburjaya? Nah, sudah ada secara resmi surat yang tanggal 29 Maret 2021 itu sangat jelas untuk Amran dan panitia desa. Oke. Kan begitu. Betul. Nah, tapi saya melihat akar persoalannya ada di tingkat BPMD yang membiarkan panitia desa melakukan gerakan liar, tidak proses melakukan penundaan dulu sampai hasil tes Amran ini dikeluarkan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa BPMD mencetak suara terlebih dahulu? Betul. Kemudian melakukan distribusi. Nah, saya sampai sini melihat bahwa ini jelas Sudah ada pembiaran terstruktur sekali, ini sangat betul. masif sekali ini. Dan kita sudah baca dari awal ini Oke. bahwa panitia ini tidak fair lagi, Betul. khususnya kepala BPMD, Oke. ya kan, melakukan pembiaran dan sekaligus saya lihat ini melakukan pembangkangan Betul. terhadap Bupati Musirawas Oke. yang memimpin rapat tanggal 29 Maret, termasuk membangkang terhadap keputusan DPR tanggal Betul. 22 Maret 2021 itu. Nah, ini saya lihat titik tolaknya di sini. Saya meyakini panitia desa tidak bisa melakukan apa-apa tanpa restu daripada BPMD. Betul. Jadi Sudah jelas ini, titik kelihatan poinnya ada benang di merahnya. BPMD, begitu. sini. Oke. Lalu apakah kita sudah berkomunikasi dengan pihak BPMD begitu tentang masalah ini? Ya, terus kita berkomunikasi dengan secara resmi. Betul. Misalnya keputusan tanggal 22 rapat DPR, tanggal 23 kita berkirim surat Betul. bahwa kita Oke. minta ditindaklanjuti. Nah, termasuk tanggal 6, kan itu kan undangan resmi Ketua BPMD dengan Betul, saya. betul. Melalui Kabid Desa dan Kelurahan. Oke. Setelah terjadi tindak kecurangan yang secara jelas tanggal 8 begitu ya. Pertama yang seharusnya ditunda tetapi tetap dilanjutkan begitu. Dan yang kedua yaitu tidak ada di surat suara tidak ada Amran begitu ya. Saudara Amran tidak ada begitu. Kita sudah berkomunikasi dengan BPMD. Sudah, Apa tanggapan dari BPMD? semua pejabat yang ada di BPMD mulai tanggal 7 sampai tanggal 8 tidak bisa dihubungi semua. Menghilang. Informasi yang saya dapat, jangankan kami pihak Amran, Oke. pihak Bupati pun kesulitan mencari ketua BPMD ini di mana. Arahnya. Oke. Waduh, ini bahaya juga ini ya, ini tingkat desa ini. Waduh, lalu apa yang tindak lanjut ke depan ini yang akan dilakukan oleh tim kita begitu, tim Pak Amran begitu dan Mas Abdul Aziz sebagai kuasa hukum, apa yang akan dilakukan? Intinya secara perjuangan meluruskan fitnah kepada Pak Amran yang dituduh narkoba. Betul. Kemudian secara administrasi telah dinyatakan tidak lolos, kemudian kita berupaya, itu sudah clear, sudah jelas. Betul. Kami dari pihak Amran tentu mentaati daripada keputusan pemerintah. Semua daripada keputusan pemerintah mulai tanggal 22 oleh DPR sampai tanggal 29 Maret oleh Bupati sendiri
kemudian surat dari BPMD tanggal 30 meminta kami tes rambut, sudah kami laksanakan Termasuk semua. tanggal 6 April hasil Hasil dari sudah lab kami juga sampaikan. sudah disampaikan. Saya bertemu begitu? langsung dengan Betul, betul. Pak Ahmadi Zulkarnain. Oke, wah, ini sudah masuk ranah hukum sekali nih ya, sudah termasuk tindak pidana begitu. Oke, baiklah Pak Abdul Aziz, kita akan melanjutkan pembahasan ini, tapi kita rehat kembali begitu ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Up to Date, berikan info terkini bersama saya Elbu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak Abdul Aziz. Beliau merupakan kuasa hukum dari Saudara Amran yang merupakan calon Kades Keburjaya di Kecamatan Tiang Pungpung, Kepungut, Kabupaten Musirawas. Oke Pak Abdul, ini kita sudah ada di segmen ketiga begitu ya, karena pembahasan ini panas sekali begitu ya. Bisa kebayangkan bagaimana yang terjadi di lapangan begitu ya. Oke. Kita akan melanjutkan tentang kronologis ini. Setelah tanggal 8 kita tahu bahwa ada dua kejadian. Pertama, Pilkades tetap dilaksanakan yang seharusnya ditunda, dan kedua, di surat suara tidak ada Saudara Amran begitu. Kita sudah mencoba untuk menghubungi BPMD, tapi sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Lalu apa upaya yang tetap dilakukan oleh tim dari Amran? Ya baik, pada prinsipnya kita dari pihak Amran, saya bilang dari awal taat akan apapun keputusan pemerintah. Betul. Nah kita merujuk pada tanggal 8 ada penundaan, tentu kita menghormati itu. Betul. Menghormati itu dan kita siap ya melaksanakan ikut serta kontestasi Pilkades Keburjaya ke depan ini dengan pelaksanaan mungkin yang akan segera dirumuskan oleh pemerintah kapan, kita tinggal hanya menunggu. Oke, karena di surat tanggal 29 Maret juga waktunya belum ditentukan. Belum begitu ya? ditentukan. Oke. Kan harus menunggu dulu Betul. hasil tes lab daripada Saudara Amran ini. Betul. Nah, kemudian kita sangat menyayangkan sikap BPMD yang melakukan pembiaran, yang tidak taat kepada putusan rapat yang dipimpin oleh Ibu Bupati tanggal 29 Maret yang harusnya ditunda dengan fakta surat suara dicetak, didistribusikan ke tingkat desa. Kan ini akar persoalannya sehingga dilaksanakan. Betul. Kalau surat suara tidak dicetak, tidak diserahkan kepada panitia desa, bagaimana panitia desa melaksanakan itu? Betul. Kan ini persoalan di situ kami lihat. Nah, kalau pertanyaannya apa yang harus kami lakukan? Saya pikir hanya dua. Pertama, kami menunggu keputusan Bupati untuk kapan dilaksanakan. Kami berharap ini segera direalisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap tes tanggal 29 yang dinyatakan Saudara Amran ini adalah positif melalui urin. Yang pertama ya, Yang 29 pertama, Januari. kemudian ditemukan dengan tes lab tanggal 1 April yang hasilnya keluar 6 April ini ternyata negatif, maka kami menduga bahwa tes lab tanggal 29 itu penuh dengan rekayasa. Betul, sudah di Januari di sudah Januari. terjadi tindak Iya, kecurangan begitu ya. Dan petunjuknya kecurangan ini dan tidak independennya pemerintah dalam hal ini BPMD, kan sebenarnya tanggal 29 sudah ada pembanding. Tanggal 3 dan tanggal 17. Betul. Kenapa dipaksakan menggunakan tanggal 29? Ini kan aneh secara logik berpikir saya. Terlalu memaksa begitu Terlalu ya. memaksa. Jadi memang ada kekuatan politik tertentu saya melihat yang ingin memaksa harus Saudara Amran ini diskualifikasi. Betul. Oleh karena itu kami akan melakukan upaya hukum terhadap siapa yang bermain dalam hal ini. Siapa yang terlibat merekayasa tes urin tanggal 29 Januari 2001. Kalau ada pihak-pihak yang meragukan tes rambut, maka kami persilakan untuk melakukan upaya hukum terhadap menggugat laboratorium Provinsi DKI. Kami persilakan, kita terbuka. Ya kan? Nah, oleh karena itu spesimen rambut ini kan tinggi di narkoba. Harusnya setelah urin harusnya akan ada darah yang bisa dilaksanakan di provinsi, tapi dilompati oleh mereka langsung ke rambut. Ini kan upaya mencegah. Betul. Waktu yang hanya diberikan 1 sampai dengan tanggal 6. Kita tahu tanggal 2 hari Jumat adalah libur. 3 Sabtu dan 4 Minggu. Jadi memang kita melihat luar biasa. Sudah tapi dengan terstruktur sekali. sangat terstruktur. Sudah direncanakan. Ya, begitu ya. tapi kita tidak putus asa. Betul. Kita terus melakukan upaya karena tes rambut ini punya dua kepentingan. Pertama, meluruskan fitnah yang beredar bahwa Saudara Amran narkoba. Yang kedua, kepentingan untuk melaksanakan
persyaratan ini. Kenapa saya sebutkan yang pertama jauh lebih penting kita membuktikan ke publik bahwa saudara Amran ini tidak menggunakan narkoba yang di desa sudah luar biasa. Fitnah seperti itu. Lalu apa yang terjadi di Desa Keburjaya terhadap pendapat masyarakat begitu ya tentang hasil dari saudara Amran yang dinyatakan positif? Pasti berita yang beredar kebanyakan yang negatif dulu ini. Maksud saya yang buruk dulu, berita yang buruk pasti itu yang diangkat dulu begitu dan digoreng begitu. Apa yang terjadi di lapangan sebenarnya? Ya, sebenarnya di belakang luar biasa ya. Amran bukan hanya Amran, ada beban psikologis keluarga dan anak-anaknya, keluarga besarnya. Bukan hanya membawa diri sendiri begitu ya? Ini luar biasa ya kan, secara dampak sosial politik di masyarakat. Nah, tapi dengan hasil Laboratorium DKI melalui instrumen rambut ini, inilah menjadi semacam, walaupun mungkin tertanam di masyarakat bahwa Amran ini pengguna narkoba, tidak layak memimpin desa, kan begitu. Tapi dengan ini kita yakin dengan fakta hukum ini, walaupun secara berlahan akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah yang sedang kami perjuangkan. Bukan semata-mata kepentingan Amran untuk menjadi calon kepala desa. Tapi jauh lebih penting adalah mengembalikan harkat martabat beserta keluarga mereka. Nama baik mereka. Anak-anak mereka terpukul, istri mereka terpukul. Ini kan kita berinteraksi masyarakat desa kan sangat dekat. Nah, saya pikir luar biasa ini. Luar biasa ini kalau Amran menyampaikan ke saya bahwa saya ini dizolimi, ini betul. Dia sangat dizolimi dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak terhormat. Luar biasa ini di Desa Keburjaya ini. Kontestasi politik, pesta demokrasi ini menjadi sangat panas sekali begitu ya. Tapi kalau sejauh ini masyarakat bagaimana? Pernah ada kita komunikasi dengan masyarakat setempat, warga Desa Keburjaya tentang masalah yang terjadi. Apakah mereka juga kaget? Oh, kenapa ditunda? Karena tidak semua warga tahu kalau sebenarnya ditunda begitu. Kita ada komunikasi dengan warga belum? Warga tidak begitu kaget ketika ditunda. Tapi warga sangat kaget ketika Amran tidak diikutsertakan. Itu yang lebih... Itu titik persoalan. Makanya terjadi kehebohan pagi-pagi tanggal 8 itu ketika pelaksanaan dilaksanakan. Nah, persoalan ditunda ini warga bersyukur. Akhirnya bisa melaksanakan pesta demokrasi. Ada keputusan bupati yang bijak. Mereka tidak bisa lagi berharap dengan BPMD. Jelas BPMD tidak netral dalam hal ini. Jadi ini juga bingung juga nih. Ya, itulah dinamika yang terjadi. Ini pembelajaran bagi kita semua, terutama BPMD dalam hal ini. Berikanlah ruang. Siapapun ingin berpotensi, kita berikan kesempatan. Asalkan memenuhi persyaratan, tidak usah dicari-cari celah lah. That's politik. Ya. Inilah politik. Gitu. Pak Abdul Aziz, sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita bahas mengenai tema kali ini, apalagi ini belum selesai tentu saja. Masalah ini belum selesai, tapi waktu juga yang memisahkan begitu. Tapi sebelum kita berpisah, apa harapan dari Bapak Abdul Aziz selaku kuasa hukum dari Bapak Amran gitu, untuk kedepannya? Ya, yang pertama saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Keburjaya. Mari Pilkades ini kita laksanakan dengan damai, dengan baik. Kita akan berkeluarga di desa. Betul. Ya kan? Kemudian kepada panitia, biarlah 3 kontestan ini bertarung secara fair. Ada Amran di situ, ada Suhardi di situ, ada Epa Susanti di situ, yang mereka kan suami istri untuk maju. Tidak apa-apa. Kita berikan, biarlah masyarakat yang memilih. Sah-sah saja. Itu tidak ada masalah. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Musirawas yang pertimbangan dia menunda itu keselamatan rakyat. Tidak ada pertimbangan yang lain. Ya kan, yang harusnya ini tidak terjadi kalau BPMD cekatan. Yang kedua, sekali lagi kepada pihak kepolisian. Saya melihat luar biasa kinerja mulai dari tanggal 6, tanggal 7 sampai detik ini terus menjaga konsidivitas daripada masyarakat Keburjaya. Dan kami memastikan kubu Amran, pendukung dan keluarga akan menghormati dan ini dengan secara damai. Dan kita mengimbau agar dilaksanakan ke depan ini betul-betul secara baik, secara kekeluargaan. Sudahlah, pertentangan hari ini di tingkat desa kita sudahi. Kita memulai babak baru, apalagi udah mau masuk bulan Ramadan. Sudah, kita akhiri ini, kita buka lembaran baru untuk pemilihan kepala desa secara damai, khususnya di Desa Keburjaya. Dan jadi sampai per hari ini pun tanggal 10 April 2021 belum tahu ya kapan akan dilaksanakan Pilkades di sana. Kita mempercayai kepada Bupati, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakan. Tentu saja Bupati didukung oleh pihak-pihak terkait untuk kepentingan warga begitu ya.
Baik, Pak Abdul Aziz, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date kali ini. Semoga masalah ini cepat dilaksanakan secara damai gitu, dan semoga kita diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di episode lainnya. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda menyaksikan Up to Date kali ini yang mengangkat tema tentang ada apa di balik penundaan Pilkades Keburjaya bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak Abdul Aziz. Beliau merupakan kuasa hukum dari Bapak Amran yang merupakan calon kades di Desa Keburjaya. Saya Albu Kolbin sekali lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulang Pari TV, punya kita galak. Sampai jumpa.